Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, perkenalkan, nama saya Jenny Stiana. Saya dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama, dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, dari kelas 2 STA 5 dengan NIM 241330001737. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isu-isu pendidikan terkini. Yang pertama, pendidikan karakter, dan yang kedua, pendidikan berbasis masyarakat. Dunia pendidikan saat ini menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan solusi inovatif dan komprehensif. Dua isu utama yang dapat menjadi perhatian besar adalah pendidikan karakter dan pendidikan berbasis masyarakat. Kedua aspek ini menjadi fokus utama karena dinilai mampu menjawab kebutuhan pendidikan yang tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas moral dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Transformasi pendidikan menuju paradigma yang lebih holistik ini menjadi tuntutan zaman yang tidak dapat diabaikan. Era digitalisasi dan globalisasi telah mengubah lanskap pendidikan secara fundamental. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak positif sekaligus tantangan baru dalam dunia pendidikan. Di satu sisi, teknologi memberikan akses informasi yang tak terbatas dan metode pembelajaran yang lebih variatif. Namun, di sisi lain, kemudahan akses informasi ini juga menimbulkan resiko degradasi nilai moral dan etika, serta meningkatnya individualisme yang menggerus semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Pendidikan karakter muncul sebagai respon terhadap fenomena krisis dan moral yang melanda generasi muda. Berbagai kasus kenakalan remaja, tindak kekerasan, korupsi, dan degradasi nilai-nilai luhur menunjukkan bahwa pendidikan yang hanya fokus pada aspek kognitif tidaklah cukup. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Pembahasan pokok yang pertama yaitu tentang pendidikan karakter. Konsep dan urgensi pendidikan karakter merupakan upaya sistematis untuk mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual peserta didik melalui proses pembelajaran yang terintegrasi. Konsep ini mengacu pada pembentukan kepribadian yang utuh, di mana aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dikembangkan secara seimbang. Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan tentang nilai kebaikan, tetapi juga memberikan pengalaman nyata dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Urgensi pendidikan karakter semakin terasa di tengah deras arus globalisasi yang berpotensi menggerus nilai-nilai lokal dan nasional. Implementasi pendidikan karakter dalam sistem pendidikan nasional menjadi kebutuhan mendesak karena berbagai fenomena negatif yang terjadi di masyarakat. Kasus bullying di sekolah, tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku tidak etis lainnya menunjukkan adanya gap dalam pembentukan karakter generasi muda. Pendidikan karakter hadir memberikan sebagai solusi preventif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan menanamkan nilai-nilai positif sejak dini. Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga memiliki kepribadian yang kuat dan mampu membedakan antara yang benar dan salah. Nilai-nilai fundamental dalam pendidikan karakter mencakup aspek religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong. Nilai religius menekankan pada pengembangan spiritualitas dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta toleransi terhadap keberagaman agama dan kepercayaan. Nilai nasionalisme mengacu pada cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan apresiasi terhadap keberagaman budaya Indonesia. Nilai integritas meliputi kejujuran, keteladanan, kesantunan, dan konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Nilai kemandirian mencakup etos kerja, tanggung jawab, dan kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa merugikan orang lain. Gotong royong sebagai nilai fundamental menekankan pada semangat kerjasama, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai ini sangat penting karena dalam konteks kehidupan bermasyarakat mengajarkan peserta didik untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan bersama. Implementasi nilai-nilai ini dalam pembelajaran dilakukan melalui berbagai strategi,
mulai dari pengintegrasian dalam mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Guru berperan sebagai teladan utama dalam menyontohkan nilai tersebut melalui sikap dan perilaku yang konsisten. Strategi implementasi pendidikan karakter memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi pertama adalah integrasi nilai-nilai karakter dalam semua mata pelajaran, bukan hanya dalam mata pelajaran tertentu seperti pendidikan agama atau pendidikan kewarganegaraan. Setiap guru diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran masing-masing di bidang studinya. Strategi yang kedua adalah pengembangan budaya sekolah yang kondusif untuk pembentukan karakter, seperti menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan penuh dengan nilai-nilai positif. Pembiasaan perilaku baik seperti salam, sapa, senyum, sopan, dan santun menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Strategi ketiga adalah pelibatan aktif orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan karakter. Sekolah tidak dapat bekerja sendiri dalam membentuk karakter peserta didik, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Program seperti parenting education, komite sekolah, dan kemitraan dengan lembaga masyarakat menjadi instrumen penting dalam implementasi pendidikan karakter. Strategi yang keempat adalah penggunaan metode pembelajaran yang variatif dan menarik, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran kontekstual yang memungkinkan peserta didik untuk mengalami dan menginternalisasi nilai-nilai karakter secara langsung. Adapun tantangan dalam pendidikan karakter, implementasi pendidikan karakter menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan yang pertama yaitu ketidakkonsistenan antara nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Peserta didik seringkali mengalami disorientasi nilai ketika melihat praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai karakter yang diajarkan di sekolah. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya keteladanan dari para pendidik dan orang tua pendidikan karakter tidak dapat berhasil jika tidak ada figur teladan yang konsisten dalam menunjukkan nilai tersebut. Guru dan orang tua harus menjadi role model yang dapat diteladani oleh peserta didik. Tantangan yang ketiga adalah pengaruh negatif media sosial dan teknologi digital yang dapat merusak pembentukan karakter. Konten-konten negatif seperti kekerasan, pornografi, dan hate speech dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik dan mempengaruhi pembentukan karakternya. Tantangan yang keempat adalah sistem evaluasi yang masih cenderung mengutamakan aspek kognitif dibandingkan dengan aspek afektif dan psikomotorik. Hal ini menyebabkan pendidikan karakter seringkali dianggap sebagai hal yang sekunder dan tidak dapat perhatian yang memadai. Diperlukan pengembangan sistem evaluasi yang lebih komprehensif untuk mengukur keberhasilan pendidikan karakter. Peran teknologi dalam pendidikan karakter. Teknologi memiliki peran yang ambivalen dalam pendidikan karakter. Di satu sisi, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menyampaikan nilai karakter melalui media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Aplikasi edukasi, game edukatif, dan platform pembelajaran online dapat didesain untuk mengintegrasikan nilai karakter dalam konten pembelajaran. Video animasi seperti simulasi dan reality virtual dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dan berkesan bagi peserta didik. Teknologi juga memungkinkan akses terhadap berbagai sumber belajar yang dapat memberkahi pemahaman tentang nilai karakter dari berbagai perspektif budaya dan agama. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi ancaman bagi pembentukan karakter jika tidak digunakan dengan bijak. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengurangi kemampuan berintegrasi secara langsung dengan sesama manusia, yang pada akhirnya dapat melemahkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dengan bijak dalam mengintegrasi teknologi dalam pendidikan karakter. Guru perlu memiliki kompetensi digital yang memadai untuk dapat memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran yang efektif dan sekaligus mengajarkan peserta didik untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan etis.
Bahasan pokok yang kedua yaitu tentang pendidikan berbasis masyarakat. Konsep pendidikan dan filosofi pendidikan berbasis masyarakat adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dan objek pendidikan, di mana proses pembelajaran dirancang berdasarkan kebutuhan, potensi, dan karakteristik lokal masyarakat. Konsep ini berangkat dari filosofi bahwa masyarakat memiliki kearifan lokal dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang relevan dan bermakna. Pendidikan berbasis masyarakat menekankan pada partisipasi aktif dalam masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Melalui pendekatan ini, pendidikan tidak dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Filosofi pendidikan berbasis masyarakat juga mengakui bahwa setiap masyarakat memiliki potensi dan keunikan yang dapat menjadi sumber pembelajaran yang berharga, kearifan lokal, tradisi, dan nilai budaya, dan praktik yang berkembang dalam masyarakat dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran untuk membuat pendidikan lebih kontekstual dan bermakna. Pendekatan ini juga menekankan pada pentingnya pengembangan kapasitas masyarakat untuk secara mandiri menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dengan demikian, pendidikan berbasis masyarakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Model-model pendidikan berbasis masyarakat terdapat berbagai model yang dapat dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Model yang pertama adalah pusat kegiatan belajar masyarakat yang menyelenggarakan berbagai program pendidikan non-formal seperti paket A, B, dan C, kursus keterampilan, dan program literasi. PKMB dikelola oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah dan berfungsi sebagai pusat pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Model yang kedua adalah Taman Bacaan Masyarakat atau TBM yang berfokus pada pengembangan budaya baca dan literasi di masyarakat. TBM tidak hanya menyediakan buku-buku bacaan, tetapi juga menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi masyarakat. Model yang ketiga adalah sekolah berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah. Dalam model ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penggunaan layanan pendidikan, tetapi juga menjadi mitra dalam pengambilan keputusan dan pengembangan program sekolah. Model yang keempat adalah kelompok belajar yang dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran tertentu, seperti kelompok belajar literasi, kelompok belajar keterampilan, atau kelompok belajar pertanian. Model yang kelima adalah majelis taklim dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya yang menyelenggarakan pendidikan berbasis nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Peran masyarakat dalam pendidikan. Peran yang sangat penting dalam strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran yang pertama adalah sebagai pemrakarsa dan penyelenggara pendidikan, di mana masyarakat secara aktif menginisiasi dan mengelola program-program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Masyarakat dapat mendirikan berbagai lembaga pendidikan, menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran, serta merekrut dan memberdayakan tenaga pendidik dari kalangan masyarakat sendiri. Peran yang kedua adalah sebagai sumber belajar dan narasumber, di mana masyarakat dengan berbagai keahlian dan pengalaman dapat berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Tokoh masyarakat, pengrajin, petani, pedagang, dan profesi lainnya dapat menjadi narasumber yang berharga dalam proses pembelajaran. Peran yang ketiga adalah sebagai pengawas dan evaluator program pendidikan, di mana masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memantau dan menilai kualitas layanan pendidikan yang diberikan melalui komite sekolah, dewan pendidikan, dan forum-forum masyarakat lainnya. Masyarakat dapat memberikan masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peran yang keempat adalah sebagai pendukung dan penyedia sumber daya, di mana masyarakat dapat berkontribusi dalam membentuk dana, tenaga, pikiran, dan sarana prasarana
untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pendidikan berbasis masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan berbasis masyarakat yang memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan hidup. Program-program pendidikan keterampilan seperti kerajinan tangan, pertanian organik, teknologi tepat guna, dan kewirausahaan dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendidikan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai warga negara dan cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan juga mencakup pengembangan kapasitas masyarakat untuk secara mandiri menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Melalui pendidikan, masyarakat dapat belajar mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab masalah, dan merumuskan solusi yang tepat. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam, mengembangkan potensi lokal, dan membangun jaringan kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian, pendidikan berbasis masyarakat tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kemampuan masyarakat untuk menjadi agen of change dalam pembangunan. Pendidikan karakter dan pendidikan berbasis masyarakat memiliki hubungan yang saling melengkapi dan memperkuat. Pendidikan berbasis masyarakat dapat menjadi wadah yang efektif untuk implementasi pendidikan karakter karena memberikan konteks yang nyata dan bermakna bagi peserta didik. Nilai-nilai karakter seperti gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosial dapat dipelajari dan dipraktikkan langsung dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, pendidikan karakter dapat memperkuat fondasi moral dan etika dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. Sehingga proses pembelajaran tidak hanya mengembangkan potensi teknis, tetapi juga membentuk kepribadian yang utuh. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut. Misalnya, program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh peserta didik dapat menjadi sarana untuk menerapkan nilai-nilai karakter sekaligus kontribusi dalam pembangunan masyarakat. Kegiatan seperti bakti sosial, program lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat menjadi laboratorium nyata untuk pendidikan karakter melalui keterlibatan langsung dalam kehidupan masyarakat. Peserta didik dapat mengembangkan empati, tanggung jawab sosial, dan komitmen untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Adapun tantangan dan solusi dalam implementasi yaitu manusia yang memiliki kompetensi dalam dua bidang tersebut. Tidak semua pendidik memiliki pemahaman yang memadai tentang pendidikan dan karakter pendidikan dan pendidikan berbasis masyarakat, sehingga diperlukan program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang sistematis. Tantangan yang kedua adalah kurangnya dukungan kebijakan dan regulasi yang memadai untuk mendukung implementasi kedua pendekatan tersebut. Perlu adanya kebijakan yang jelas dan terintegrasi tentang pendidikan karakter dan pendidikan berbasis masyarakat. Solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut adalah melalui pengembangan program pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam pendidikan karakter dan pendidikan berbasis masyarakat. Program pelatihan ini dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Solusi yang kedua yaitu pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter dan pendidikan berbasis masyarakat dalam semua jenjang pendidikan. Kurikulum ini harus disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Solusi yang ketiga yaitu pembentukan jaringan kerjasama dan kemitraan yang kuat antara lembaga pendidikan, pemerintah,
dan masyarakat untuk memobilisasi sumber daya dan keahlian yang diperlukan. Pendidikan karakter dan pendidikan berbasis masyarakat merupakan dua isu pendidikan terkini yang memiliki peran strategis dalam membangun sistem pendidikan yang lebih holistik dan bermakna. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan memperkuat dalam upaya menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Implementasi kedua pendekatan ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintahan, lembaga pendidikan, masyarakat, hingga dunia usaha. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi dapat diatasi melalui sinergi yang baik, inovasi yang berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi yang bijak. Kedepannya, pengembangan pendidikan karakter dan pendidikan berbasis masyarakat perlu terus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Evaluasi dan monitoring yang reguler diperlukan untuk memastikan efektivitas program dan pemberian pemasukan untuk perbaikan. Penelitian dan pengembangan juga perlu terus dilakukan untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang baru dapat ditingkatkan menjadi kualitas pendidikan karakter dan pendidikan berbasis masyarakat. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak, pendidikan karakter dan pendidikan berbasis masyarakat dapat menjadi kunci sukses dalam membangun bangsa yang berkarakter dan bermartabat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.